Kamu pernah ngerasa kayak hidup tuh jalan terus, tapi kamu cuma ikut arus, bukan karena kamu males, bukan karena kamu nggak punya mimpi, tapi karena kamu nggak tahu lagi mimpi yang kamu kejar itu masih relevan atau cuman kebiasaan. Kebiasaan untuk jadi anak pintar, kebiasaan untuk jadi anak yang bisa diandalkan, kebiasaan untuk bilang iya, padahal pengennya bilang tidak. Dan tiba-tiba kamu sadar, kamu udah sibuk bertahun-tahun, tapi lupa nanya ke diri sendiri. Aku ini siapa sih? Usia 20 sampai awal 30-an itu semacam tanah kosong yang ramai. Kamu berdiri di tengah padang luas, banyak jalan bercabang, dan semua orang teriak dari kejauhan. Cepet ambil keputusan, nanti ketinggalan. Orang lain udah nikah, kamu kapan? Dia udah jadi manajer, kamu masih di posisi yang sama. Dan di tengah semua teriakan itu, suara kamu sendiri tenggelam. Padahal justru suara itu yang paling penting. Cara mengenali diri sendiri tuh bukan kayak buka identitas di kartu pelajar. Bukan juga kayak tes MBTI, terus kamu jadi, oh aku INFP, berarti aku gini. Mengenali diri sendiri itu kayak ngobrol sama seseorang yang lama nggak kamu temui, yaitu diri kamu sendiri yang asli. Kamu mulai dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana, tapi jawabannya sering nggak nyaman. Apa yang bikin aku marah dan kenapa? Apa yang aku kejar selama ini? Pengakuan atau ketenangan? Kenapa aku iri sama dia? Apakah karena dia bahagia? Atau karena aku sebenarnya pengen hidup seperti itu tapi nggak berani ngaku? Ini bukan soal jadi bijak, tapi jadi jujur. Dan kejujuran itu kadang nyakitin. Karena kita jadi sadar, ternyata banyak hal yang kita lakukan bukan karena kita suka, tapi karena kita takut. Takut nggak diterima, takut gagal, takut jadi yang ketinggalan. Kamu mungkin pernah ngerasa kayak jadi dua orang, satu yang tampil di depan, aktif, sibuk, kelihatan punya arah, dan satu lagi yang diam-diam nangis tengah malam mikir, kenapa ya aku nggak pernah benar-benar ngerasa puas? Itu wajar, kamu nggak salah, itu tanda kalau kamu lagi berproses. Satu hal yang jarang kita sadari adalah mengenali diri sendiri butuh keberanian untuk kehilangan. Kehilangan orang-orang yang nggak lagi sejalan. Kehilangan versi lama dari diri kamu yang ternyata udah nggak cocok kamu pakai. Dan kehilangan rasa nyaman demi menemukan kebenaran. Kadang kamu harus pergi sendiri. Bukan buat cari jawaban di luar sana, tapi buat dengerin suara di dalam sini. Pergilah ke tempat asing, atau cukup matikan notifikasi, ambil buku kosong, dan tulis. Tulis apapun yang kamu rasain. Nggak usah rapi, nggak usah puitis. Tulis aja, karena dari tulisan yang berantakan itu, kamu akan pelan-pelan lihat pola dari isi kepala kamu, isi hati kamu. Kenali juga apa yang bukan kamu. Kalau kamu nggak suka keramaian, bukan berarti kamu introvert yang perlu diperbaiki. Kalau kamu lebih suka kerja pelan tapi detail, bukan berarti kamu kurang ambisius. Dan kalau kamu nggak pengen ikut lomba siapa duluan punya rumah, pasangan, atau gelar master, itu bukan karena kamu gagal. Itu karena kamu lagi sadar. Hidup bukan lomba, kamu boleh ambil jeda, kamu boleh ulang dari nol, dan kamu boleh ubah arah seiring kamu belajar lebih dalam tentang siapa kamu sebenarnya. Di usia segini, kita semua seperti sedang membongkar ulang rumah yang udah dibangun sejak lama. Kadang ada bagian yang harus dihancurkan, kadang kita temukan ruang-ruang gelap yang selama ini nggak pernah kita sentuh. Dan kadang kita merasa sendirian banget, tapi percaya deh, dalam proses mengenali diri, kesendirian bukan musuh, dia sahabat yang ngajarin kamu berdiri, bukan karena dorongan orang lain, tapi karena kamu akhirnya sadar, ini langkahku, ini hidupku, ini aku. Dan ketika kamu sampai di titik itu, kamu akan merasa jauh lebih ringan. Nggak harus punya semua jawaban, tapi setidaknya kamu tahu satu hal, kamu udah berani mulai, dan itu cukup.